Baik, di sini saya Iwain Wiraditya Pranata. Saya di sini mewakili dari kelompok kami yaitu Bayu Seluler. Di sini pertama-tama sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dan di job desk pembagian kinerjanya. Nah, saya sendiri di sini saya mencakup di desain dan manajemen jaringan. Saya di sini yang bikin topologi dan juga merancang bagian VLSM. Dan untuk yang kedua ada Karol Antonius Naturangan. Dia di bagian jaringan komputer lanjut, yang dimana kalau di bagian komputer lanjut di sini kami membahas di bagian DHCP dan server gateway. Kemudian untuk yang ketiga ada Tanto. Yang Tanto ini dia mencari di bagian keamanan jaringan. Beliau mencari di bagian keamanan jaringan wireless, kemudian di hardening router. Nah, baik. Di sini sebelumnya saya akan jelaskan dulu di sini latar belakang masalah yang dipecahkan. Nah, sejumlah kafe masih menerapkan arsitektur jaringan flat dalam satu segmen tunggal. Nah, tanpa segmentasi yang memisahkan akses pengguna akhir, jadi bilang tamu, kasir, dan administrator. Kondisi ini menimbulkan kerentanan keamanan seperti potensi implementasi dan data dan akses tidak sah. Nah, baik di sini untuk tujuannya di sini kami ingin merancang topologi jaringan kafe yang terstruktur, menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan, mengimplementasikan DHCP untuk mengelola IP otomatis, mengkonfigurasi server gateway dan NAT untuk koneksi internet, kemudian meningkatkan keamanan jaringan melalui segmentasi dan pengaturan perangkat jaringan. Nah, di sini untuk manfaatnya, kami meningkatkan keamanan jaringan kafe melalui pemisahan jaringan menggunakan VLAN, kemudian mempermudah manajemen jaringan karena menggunakan DHCP, kemudian melindungi data internal kafe, memudahkan admin mengelola jaringan dari luar, kemudian menjadi dasar praktikum jaringan dan keamanan. Nah, di sini untuk metode yang kami pakai yaitu adalah metodologi yang digunakan adalah metode perancangan dan implementasi jaringan terhadap yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan jaringan kafe. Nah, di sini perancangan topologi jaringannya bisa kita lihat kurang lebih seperti ini. Nah, atau saya cek saja langsung di sini. Nah, untuk yang sebelumnya kebanyakan itu di bagian kafe dia tuh kan langsung seperti ini ya, yang dimana ini sangat rentan sekali menurut saya karena dia tidak ada pembatas. Jadi yang jika ada orang yang dari luar ini atau akses point ini, jika dia bisa mengakses sebagian server, maka data akan bisa hilang. Nah, jadi di sini kami mengajukan dengan yang baru dengan data seperti ini. Kurang lebih seperti ini dengan menggunakan server PT dengan ada admin dan kasir dan di bagian publik kami pisah. Oke, kita akan masuk ke bagian implementasi VLAN-nya. Nah, untuk di VLAN ini, VLAN Virtual Local Area Network adalah metode untuk membagi jaringan secara logis dalam satu perangkat fixing jaringan. Dengan VLAN, beberapa kelompok pengguna dapat dipisahkan meskipun masih menggunakan switch dan router yang sama. Penerapan VLAN bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Nah, di sini untuk tujuan penerapan VLAN pada jaringan kafe ialah memisahkan jaringan berdasarkan fungsi pengguna, mengamankan data internal kafe, mengontrol hak akses antar jaringan, kemudian mempengaruhi lalu lintas broadcast yang tidak perlu. Untuk pembagian VLAN di sini kami terbagi menjadi 4. Yang pertama server, admin, kasir, publik. Nah, di sini untuk VLAN-nya yang pertama untuk server itu 10, VLAN ID untuk admin itu 20, VLAN ID untuk kasir itu 30, dan VLAN ID untuk publik itu 40. Di sini untuk konfigurasi VLAN pada routernya akan saya skip karena sudah tertera pada laporan saya. Saya akan langsung ke bagian hasilnya, implementasi hasil. Nah,
Untuk melihat kita berhasil atau tidaknya, kita bisa melihat di bagian implementasi, di bagian ini switch. Jika sudah berhasil, maka otomatis VLAN akan tercantum di sana. Nah, itu ada yang di bagian fast Ethernet 2, VLAN 10, fast Ethernet 3, VLAN 20, fast Ethernet 4 sama dengan 30. Nah, yang Wi-Fi-nya di mana, Pak? Wi-Fi-nya itu ada di bagian switch yang kedua, yaitu fast Ethernet 2. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Untuk berikutnya akan saya oper ke teman saya, kepada Karo. Silakan, waktu dan tempatnya. Nah, oke guys, kita masuk di jaringan komputer lanjut, di mana saya akan menjelaskan tentang DHCP. Nah, DHCP ini digunakan untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat pada setiap VLAN agar yang pertama tidak terjadinya konfigurasi konflik IP, pengelolaan jaringan lebih mudah, perangkat langsung terhubung tanpa konfigurasi manual. Nah, untuk hasilnya, implementasinya setiap VLAN mendapatkan IP sesuai jaringan. Setelah DHCP aktif, hasil yang terlihat adalah seperti berikut di sini, seperti servernya VLAN 10, yaitu di IP-nya 192.168.10. Untuk isi adminnya di VLAN 20, di mana 192.168.20, IP kasirnya VLAN 30, 192.168.30, dan pengunjung atau wifi-nya itu di VLAN 40, 192.168.20. Nah, gateway berfungsi sebagai penghubung antara jaringan serta pintu keluar jaringan internal menuju jaringan luar. Nah, pada jaringan cafe ini, router berperan sebagai gateway utama sebagai saluran VLAN yang telah dibuat. Nah, kita di sini IP tercantum antara VLAN DHCP berjalan sesuai desain gateway otomatis. Terisi setiap perangkat otomatis mendapatkan default gateway. Di sini yang pertama ada servernya seperti kita lihat yang tadi di 192.168.10.1, adminnya 192.168.21, kasirnya di 192.168.31, dan untuk pabriknya 192.168.41. Artinya routing antara VLAN siap digunakan. Nah, di sini ada konfigurasinya, kita skip saja karena ada terlihat, dan kita masuk kepada IP secara DHCP pada masing-masing perangkat. Di sini kita masuk ke IP konfigurasinya. Setelah itu kita akan menekan DHCP. Setelah itu akan terlihatlah di sini IP-nya, IP address-nya. Setelah itu lakukan langkah-langkah ini sesuai sama perangkatnya. Kita masuk pada pengujiannya di sini. Nah, kita masuk di IP konfigurasinya. Kita lihat di sini. Di sini ada DHCP-nya sudah aktif. Dari statis menjadi DHCP seperti itu, guys. Nah, bisa dilihat. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada setiap IP-nya. Nah, masuk kepada server gateway dan NAT. Gateway dan NAT bekerja secara terintegrasi, di mana gateway mengatur jalur lalu lintas data dari setiap VLAN, sedangkan NAT menerjemahkan alamat IP agar paket data dapat diteruskan ke jaringan internet. Hasil yang diperoleh setelah konfigurasi gateway, di sini yang pertama ada setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan gateway sesuai VLAN-nya. Routing antara VLAN berjalan dengan baik. Router berhasil menjadi pusat lalu lintas data jaringan. Pengujiannya sebagai berikut saja. Kita langsung loncat ke internal. Ke internal dapat berbagi atau satu alamat publik. Nah, di sini kita bisa cek untuk publiknya di sini. Inside-nya jaringan VLAN dan outside-nya jaringan internet.
Nah, hasil implementasi NAT setelah NAT diaktifkan, yang diperoleh adalah seluruh LAN dapat mengakses internet IP. Internet tidak terlihat dari jaringan luar, jaringan publik dan staf dapat menggunakan koneksi internet secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat ya. Oke, kita ping di 000 dan ya terlihat terhubung teman-teman. Kita cek lagi di satunya. Oke, kita masuk ke keamanan jaringan, di mana saya akan mempersilahkan teman saya Tanto. Oke, di sini saya akan membacakan untuk bagian keamanan jaringan di bagian saya. Di sini ada keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless ini bertujuan untuk melindungi jaringan internal kafe dari akses tidak sah oleh pengguna Wi-Fi publik yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu, pengamatan dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna wireless hanya dapat menggunakan layanan internet tanpa bisa mengakses jaringan staf maupun server internal. Pada jaringan kafe ini, keamanan jaringan wireless diterapkan menggunakan pendekatan keamanan berbasis segmentasi jaringan. Ini bukan hanya mengandalkan pengembangan pada sisi access point. Metode utama yang digunakan adalah pemisahan jaringan wireless ke dalam VLAN tersendiri dan pembatasan akses menggunakan access control list atau disingkat dengan ACL. Selanjutnya, di sini ada konfigurasi pada switch dengan switch stop, switch dari stop dan switch publik. Nah, kenapa ada konfigurasi pada bagian switch? Ini tuh bertujuan sebagai barikade daripada sistem keamanan kami untuk bagian ACL tadi. Kenapa ada itu? Ini karena pihak pengelola seperti yang memiliki kafe itu seharusnya bisa menjaga privasi pengguna. Jadi untuk bagian pengguna Wi-Fi yang di internet itu tidak bisa, ibaratnya tidak bisa menyeberangi switch dari publik ke bagian switch staff karena sudah dibarikade. Jadi untuk intinya itu kan. Begitu juga sebaliknya untuk bagian admin, staff dan yang lainnya itu tidak bisa mengakses ke switch dari switch staff ke switch yang berhubungan dengan internet karena switch ini bertujuan untuk bisa membatasi traffic internetnya agar tidak ada orang yang tidak sah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kembali ke laporan, Mas. Oke, di sini kita bisa lihat bagian hasil. Anu ke atas lagi ya. Nah, dari sini bisa terbukti bahwa ada perangkat Wi-Fi yang menggunakan Wi-Fi dapat terhubung satu sama lain. Nah, satu sama lain akan tetap bisa masuk ke dalam tidak bisa masuk ke dalam ranah staf dan database. Nah, selanjutnya di sini ada hardening router. Hardening router ini adalah proses pengamanan perangkat router dengan cara mengonfigurasi fitur-fitur keamanan dasar untuk mencegah akses tidak sah dan
mengurangi potensi ancaman terhadap jaringan. Tethering dilakukan dengan membatasi akses manajemen router, menetapkan autentikasi pengguna, serta menggunakan protokol komunikasi yang aman. Nah, di bawah ini ada konfigurasi routernya, ini akan kita lewat karena sudah dikonfigurasi, jadi kami akan memperlihatkan hasilnya saja. Oke, bisa dilihat hasilnya. Nah, ini ada hasil setiap orang yang ingin mengakses router akan dimintai username atau password agar dapat mengakses router. Nah, kita menuju ke simulasinya saja. Untuk bagian password ini, mungkin belakangan kami akan memperlihatkannya. Kami akan menunjukkan sistem barikade tadi yang saya jelaskan awal. Mas, langsung coba aja kirim pesan dari admin ke router. Alat bukan kirim pesan. Dia lebih barikade biar routernya nggak bisa diakses sama orang lain. Jadi cuma admin yang. Baik, di sini saya Iwan Wiraditya Pranata. Saya mewakili dari teman-teman saya, Tanto dan juga Karol. Jika ada salah kata atau ada salah dari materi yang kami berikan, kami ucapkan mohon maaf. Karena pada dasarnya kami juga masih belajar, adanya kesalahan itu wajar, tetapi dengan tidak ingin mencoba, itu yang tidak wajar.